Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Dua sosok bercahaya langsung melintas di cakrawala di langit. Segera, mereka bertemu dalam tabrakan keras di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tabrakan, raungan gemuruh yang meledak-ledak bergema di langit, menyebabkan beberapa orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka menyaksikan tempat di mana kedua kekuatan itu bertemu. Mungkin itu karena teknik Qi-nya adalah tipe yang cocok untuk bertarung langsung. Tetapi Yun Leng telah mengadopsi serangan liar jarak dekat yang paling ganas dan terkuat saat dia melakukan kontak dengan ular menelan surga tujuh warna. Saat dia bergerak, serangannya membawa suara angin yang deras saat mereka meminjam kelincahan tubuhnya untuk menyerang mata, hidung, dan titik lemah lainnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Python. Meskipun Yun Leng sangat lincah, Seven Colored Heaven Swallowing Python juga tidak lambat. Tidak hanya tubuhnya yang besar tidak mengurangi kecepatannya, itu juga memberinya peningkatan kekuatan yang ekstrim. Saat ekornya yang besar diayunkan dengan gesit, kekuatan mengerikan itu memancarkan momentum besar yang muncul hampir seolah-olah ingin menghancurkan ruang. Suara seperti ledakan meledakkan udara di sekitarnya hingga menciptakan banyak titik vakum. Dua sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sama sekali berbeda, tetapi mereka berdua mampu memancarkan kekuatan dan kekuatan mengerikan yang setara satu sama lain. Ekspresi Yun Leng muram saat dia memegang erat pedang batu di tangannya. Sepasang sayap di punggungnya berulang kali mengepak dan tubuhnya tidak berhenti di satu tempat selama lebih dari 3 detik. Setiap kali tubuhnya bergerak, pedang batu di tangannya akan membawa kekuatan ganas yang akan mengeluarkan banyak bayangan yang akan membuat orang terpesona saat pedang itu menghantam tubuh Heaven Swallowing Python. Sayangnya, setelah kontak mereka sebelumnya, Yun Leng telah menemukan bahwa binatang ajaib tujuh warna yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan, kelincahan, dan bahkan pemahaman bahaya yang tidak kalah dengan Douwang biasa. Setiap kali dia melepaskan teknik Dou-nya, pihak lain akan langsung menggulung tubuhnya. Jika dia bisa menghindar, dia akan melakukannya. Jika tidak bisa, pedang batu adalah pedang Qi, tetapi karena atributnya adalah bumi, pedang itu tampak seperti pedang yang terbuat dari batu. Oleh karena itu, terlepas dari serangan Yun Leng yang tak henti-hentinya, seperti ombak di laut, dia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain. Terlebih lagi, hal yang membuat hati Yun Leng tenggelam adalah bahwa Magical Beast tujuh warna ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tampaknya telah jauh melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh binatang ajaib peringkat 5 biasa. Pemahamannya tentang eksploitasi dalam pertempuran seperti orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Pengalaman tempurnya tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Pikiran ini dengan cepat diperhitungkan dalam benaknya. Pada saat tertentu, kulit Yun Leng tiba-tiba menegang. Tubuhnya bergerak agak jauh ke kiri sebagai refleks bersyarat. Pedang batu di tangannya yang diaglomerasi dari energi dengan cepat menusuk ke depan. Pedang batu itu ditembakkan secara eksplosif hanya untuk menghadapi sekelompok cairan tujuh warna yang menyerbu dengan keras. Suara cici dipancarkan saat pedang batu bersentuhan dengan cairan. Pedang batu keras yang dapat menahan pukulan kekuatan penuh dari Dowling, tampak seperti busa yang bertemu dengan api, dan dengan cepat dibakar dan dikorosi. Dalam sekejap, hanya setengahnya yang tersisa. Racun yang sangat kuat. Alis Yun Leng menyatu saat dia melihat pedang energi terkorosi. Cairan tujuh warna tetap tidak puas dan dengan cepat menyebar ke tangannya. Yun Leng segera membuat keputusan untuk meninggalkan pedang batu. Setelah kehilangan Douqi yang dibutuhkan untuk mempertahankan bentuknya, pedang batu yang telah meninggalkan tangannya dengan cepat menjadi ilusi dan akhirnya perlahan menghilang. Setelah pedang batu meninggalkan tangannya, Yun Leng tidak punya waktu untuk melakukan hal lain ketika ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat bayangan besar datang menerjang ke bawah, membawa energi yang sangat menakutkan. Perisai Sosonit. Tangan Yun Leng dengan cepat membentuk segel dan Douqi di tubuhnya mengalir deras.
Ada semacam energi di udara sekitarnya dengan afinitas yang sama seperti Douqi di tubuh Yunleng yang langsung terkumpul. Sebuah suara lembut segera mengikuti dan sebuah batu besar yang tebalnya beberapa meter muncul di atas kepalanya entah dari mana. Wow! Ekor besar itu dengan keras menabrak ke bawah dan mendarat dengan keras di perisai batu. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan banyak garis retak menyebar pada perisai tebal itu. Sekali lagi, ekornya menekan dengan keras dan perisai batu, yang tampak keras, pecah. Batu-batu ditembakkan ke segala arah. Saat debu batu menembus tempat itu, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya. Dalam sekejap itu muncul di kepala, Heaven Swallowing Python. Teriakan nyaring dipancarkan dan cahaya putih abu-abu tiba-tiba melayang di kepalan tangan. Sarung tangan batu yang tebalnya lebih dari 1 kaki muncul di tangan Yunleng dalam sekejap mata. Dengan tatapan marah, dia meninju kepala, Heaven Swallowing Python, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Serangan marah oleh Yunleng ini menghantam dengan kuat ke kepala, Heaven Swallowing Python. Sisik 7 warna di tempat tinju itu mendarat akhirnya retak. Benang darah segar merembes keluar. Mendesis. Rasa sakit yang ditransmisikan dari kepala menyebabkan mata, Heaven Swallowing Python, segera menjadi merah. Keganasan yang tersembunyi di dalam tulangnya juga akhirnya benar-benar meletus. Ekornya yang besar tiba-tiba mundur dan sekali lagi membawa bayangan gelap saat dengan keras menabrak Yunleng, yang menarik kembali, tetapi ekornya bergerak dengan kecepatan seperti kilat yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap tiba dalam sekejap mata, Yunleng, yang tidak bisa mundur tepat waktu, hanya bisa buru-buru mengangkat lengannya yang ditutupi oleh zat berbatu, meletakkannya di depan kepalanya. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba menembus ke lengannya. Kekuatan besar langsung menghancurkan Yunleng ke tanah. Akhirnya terdengar suara, bang, yang keras dan sepasang kakinya seperti tombak panjang yang langsung dimasukkan ke dalam kotak keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dari tempat kakinya berada di depan tatapan semua orang yang terpana. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Saat mereka mengamati garis retakan yang hampir menyebar ke tepi tanah terbuka, beberapa murid mistik Cloud Sect menelan seteguk air liur dan bergumam dengan sangat gugup. Kaki Yunleng bergetar, melepaskan diri dari tanah tempat kakinya tertancap. Dia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi melayang ke udara. Ekspresinya sedikit pucat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan binatang ajaib berbentuk ular yang tidak diketahui asalnya. Harapan awalnya untuk mengandalkan teknik Dou-nya untuk mendorongnya kembali dengan cepat sudah menjadi sesuatu yang mustahil. Tatapannya menyapu ke pertempuran di mana Hai Bodong berada. Di sana, ketiga tetua telah ditekan oleh Hai Bodong sampai mereka hanya bisa mundur bersama dan membela diri. Tampaknya mereka bertiga akan segera kalah. Dengan cemberut, Yunleng sekali lagi mengalihkan pandangannya ke sisi lain langit. Di tempat itu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan menyaksikan pertarungan mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Aku harus menangkapnya. Tapi semua orang yang bisa menggunakan sayap Douqi sudah terlibat dalam pertarungan dengan orang kuat pihak lain. Orang-orang lainnya mungkin memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat dari Xiaoyan, tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak dapat terbang untuk waktu yang lama. Yunleng mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut bergumam, saya hanya bisa mencoba membuat para sesepuh yang berlatih metode kitipe angin untuk mencoba. Selama Xiaoyan ditangkap, semua pertempuran ini secara alami akan berhenti. Setelah memikirkan ini, Yunleng menundukkan kepalanya dan menunjukkan gerakan tangan kepada beberapa tetua yang duduk di platform batu. Segera, dia berbalik sekali lagi dan menuju ke Heaven Swallowing Python. 10 penatua plus di platform tinggi sedikit terkejut saat mereka melihat gerakan Yunleng. Mereka bertukar pandang dan 4 lelaki tua mengangguk. Keempatnya berdiri dan Douqi berwarna hijau pucat dari dalam tubuh mereka menyelimuti mereka. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan meniup pakaian mereka sampai mereka berkibar tertiup angin. Meminjam lift dari angin sepoi-sepoi, keempat lelaki tua berjubah putih itu benar-benar naik perlahan ke udara. Segera, mereka berpisah dengan cara yang terkoordinasi dengan baik saat mereka mulai mengepung Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan ini saat 4 tetua berjubah putih naik ke udara.
Segera, dia mengepakkan sayapnya dan dengan hati-hati menjaga jarak aman dari keempat tetua ini. Meskipun keempat orang ini tidak sekuat tiga tetua yang menahan Hai Bodong, orang bisa tahu dari kis kuat mereka bahwa mereka adalah orang kuat yang setidaknya dari kelas Dowling. Xiao Yan tidak berani langsung bertukar pukulan dengan mereka. Keempat tetua tidak tampak cemas saat melihat Xiao Yan mundur. Mereka masih naik perlahan di udara. Mereka berempat membentuk bentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiao Yan di tengah mereka. Tubuh Xiao Yan tergantung di udara saat dia memperhatikan dengan seksama para tetua berjubah putih mendekatinya dari empat arah yang berbeda. Karena dia memiliki pengalaman hampir terjebak oleh ketiga tetua itu sebelumnya, dia lebih memperhatikan tempat di mana orang-orang ini berdiri. Karena itu, ketika dia melihat bahwa posisi mereka berdiri agak aneh, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri dari kandang mereka berempat dari ketinggian yang lebih rendah. Dia seperti lalat rumah tanpa arah saat dia mulai berlarian secara acak di udara untuk mencegah mereka berempat membentuk posisi teratur tertentu. Keempat tetua merasa sangat tidak berdaya menghadapi tindakan licik Xiao Yan. Tanpa dukungan sepasang sayap Douki, kecepatan terbang mereka tidak bisa mengimbangi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan hati-hati bergerak lebih dekat, menunggu pihak lain untuk mengungkapkan celah tertentu sebelum berkerumun bersama. Namun, mereka berempat telah meremehkan tingkat kehati-hatian yang dimiliki Xiao Yan. Bahkan jika orang ini harus menggunakan seluruh kekuatannya dan berulang kali menggunakan Douki, dia tidak melakukan kontak dengan salah satu dari mereka berempat. Setelah pengejaran yang sama sekali tidak berarti ini berlangsung untuk sementara waktu, keempat tetua akhirnya merasa sedikit tidak sabar. Segera, selimut besar bilah angin yang tidak pernah berakhir muncul di langit yang kosong dan menembak dengan liar ke arah Xiao Yan. Mereka bertujuan untuk menggunakan ini sebagai upaya untuk membuat celah yang dapat mereka gunakan untuk melakukan penangkapan mereka. Sayangnya, bagaimanapun, Xiao Yan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak terlalu peduli dengan bilah angin itu. Dia bahkan memanggil Douki Armor. Bahkan jika beberapa bilah angin itu melewati pertahanan api hijau, itu hanya akan meninggalkan bekas luka berwarna putih di armornya. Tubuh Xiao Yan berulang kali melintas dan menghindar. Dia meminjam celah waktu antara serangan untuk melirik ke seluruh penjuru dengan sudut matanya. Di sisi Hai Bodong, tiga douang dari sisi lain telah bertarung sampai titik di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertahanan gabungan mereka juga menjadi semakin lemah di bawah serangan Hai Bodong yang tampaknya liar. Dari kelihatannya, mereka bertiga seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, kekuatan Yunleng jelas jauh melebihi ketiga tetua itu jika seseorang membandingkannya satu per satu. Oleh karena itu, meskipun Heaven Swallowing Python sangat kuat, ia mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki pertempuran yang sulit di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun pada lawan mereka. Dengan mata menyipit, Xiao Yan melirik Heaven Swallowing Python, yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yunleng. Dia memegang penguasa berat dengan erat di tangannya dan dia menggerakkan tubuhnya sekali lagi untuk menghindari gelombang bilah angin sambil menunggu kesempatan. Pertempuran sengit di langit berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, saat ledakan energi yang intens terdengar, tiga sosok manusia, dalam kondisi yang sangat mengerikan, meluncur turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak tanah, meninggalkan tiga lekukan yang dalam di tanah yang keras. Semua orang dengan cepat menyapu mata mereka hanya untuk menemukan bahwa tiga orang yang jatuh sebenarnya adalah tiga douang yang bertarung dengan Hai Bodong. Saat ini, ekspresi ketiganya sedikit hijau dari suhu rendah. Udara dingin meringkuk ke atas saat mulai merembes ke udara di atas kepala mereka. Tubuh mereka berulang kali menggigil. Ada ki dinginku yang sedingin es di dalam tubuhmu. Jika Anda tenang dan mengusir mereka, Anda akan baik-baik saja setelah 1 jam. Namun, jika Anda terus menggunakan Douki selama periode waktu ini, udara dingin akan merusak jalur ki Anda. Ketika saat itu tiba, luka dalammu akan mencapai titik di mana mereka tidak dapat dipulihkan tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Hai Bodong perlahan menghembuskan napas saat dia berada di udara sebelum melirik mereka bertiga dan berbicara dengan lemah.
Mendengar ini, ekspresi dari tiga sesepuh mistik laut sekte berubah. Mereka saling bertukar pandang dan hanya bisa buru-buru duduk bersila dengan pahit. Mereka mengedarkan douki mereka dan mulai mengeluarkan udara dingin dari tubuh mereka. Sek-seki dingin es Olhai tidak lebih lemah dari saat itu. Jia Xingtian memukul bibirnya dan tertawa saat dia menatap Hai Bodong yang untuk sementara dapat menyebabkan tiga Douang kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam waktu 10 menit lebih singkat. Ah, kekuatan ketiga orang itu hanya sekitar 2 hingga 3 bintang Douangs. Meskipun mereka berhasil menunda Hai Bodong untuk jangka waktu tertentu dengan meminjam efek penggabungan teknik Do mereka, mereka tidak bertahan lama. Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke arah tempat Heaven Swallowing Python berada dan berkata sambil mengerutkan kening, spesies apa di binatang ajaib ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kekuatannya cukup bagus dan sebenarnya mampu mencapai jalan buntu dengan Yunleng. Wajah Jia Xingtian juga sedikit hilang. Tatapannya menatap tubuh besar berbentuk ular dan bergumam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Benda ini terus memberiku semacam perasaan yang familiar. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, saya juga belum pernah bertemu dengan binatang ajaib berbentuk ular 7 warna. Fama menghela nafas. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang tidak bisa dia pahami. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Xiao Yan mendapatkan magical beast yang misterius dan kuat ini. Setelah Hai Bodong berhasil mengalahkan dan memaksa kembali ketiga tetua sekte mistik laut di langit, tubuhnya langsung mulai bergerak. Dia dengan cepat muncul di tepi penutup energi. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, gelombang energi dingin yang sangat kuat melonjak keluar dan berulang kali bertabrakan dengan penutup energi. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menyebabkan wajah satu atau dua di antara hampir 100 diakon dari sekte mistik laut menjadi pucat seketika saat tubuh mereka segera bergoyang, mencapai titik di mana mereka akan jatuh. Di bawah serangan liar Hai Bodong ini, penutup energi berwarna putih yang tebal itu berulang kali menjadi kabur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hai Bodong, sebaiknya jangan berlebihan. Saat matanya yang dipenuhi amarah menyaksikan penutup energi yang menjadi goyah dan hampir jatuh, Yunleng, yang tidak bisa melepaskan dirinya dari belitan dengan Heaven Swallowing Python, hanya bisa berteriak dengan marah. Teriakan marah baru saja jatuh ketika ekspresi Yunleng berubah. Orang bisa melihat bahwa Heaven Swallowing Python telah mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya untuk sekali lagi tiba-tiba memuntahkan sekelompok besar cairan 7 warna dari mulutnya yang besar. Sialan, Yunleng mengeluarkan kutukan lembut. Dia buru-buru mundur sementara tangannya menari dan banyak dinding batu tebal berulang kali muncul di jalan yang dia gunakan untuk mundur. Cairan 7 warna menghancurkan semua yang ada di jalurnya saat melewatinya. Dinding batu keras tampaknya memiliki pengaruh yang sangat kecil. Namun, saat Yunleng menarik kembali dengan cara yang agak bingung, dia tidak menyadari bahwa jaraknya dari Xiao Yan semakin dekat. Jika saya menemukan kesempatan untuk memaksa Yunleng kembali, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa di sekte mistik laut untuk mencegah saya pergi. Karena Xiao Yan tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikan keempat tetua, dia telah memperhatikan pertempuran di langit. Yunleng itu, yang mundur dengan panik juga diperhatikan olehnya. Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba memegang gagang penguasa dengan erat. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dia benar-benar langsung terbang ke arah Yunleng di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah orang ini membiarkan dirinya tertangkap? Saat mereka menyaksikan tindakan Xiao Yan, hati hampir semua orang mulai bergumam dengan cara yang tercengang ini. Mengabaikan tatapan bingung itu, Xiao Yan memegang gagang penguasa erat-erat dengan kedua tangan. Dia perlahan mengangkatnya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, douki di tubuhnya seperti air mendidih karena tiba-tiba mulai berfluktuasi. Tubuh penguasa hitam gelap itu tiba-tiba menjadi merah menyala, seperti besi yang sangat panas. Sebuah flus juga langsung mengerumuni wajah Xiao Yan mengikuti perubahan warna Heavy Swan Ruler. Dou kristal berbentuk berlian di dalam pusaran tubuhnya bergetar lembut, memancarkan gelombang energi douki yang sangat besar. Setelah itu, energi bergerak di sepanjang jalur kinya dan sepenuhnya mengalir ke penguasa Swan berat.
Penatua pertama, hati-hati. Saat mereka menatap penguasa berat Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi merah menyala, empat tetua yang mengejar Xiaoyan di udara buru-buru mengeluarkan teriakan peringatan. Anak kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yunleng merasakan Xiaoyan saat yang terakhir terbang ke arahnya. Namun, sebagian besar perhatian Yunleng ditempatkan pada Heaven Swallowing Python yang mengejarnya. Dalam menghadapi serangan Xiaoyan, dia secara acak memanggil dinding batu yang tebalnya sekitar setengah kaki. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoyan, dinding batu ini akan cukup untuk memblokir setiap serangan sengitnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia menatap dinding batu yang tidak terlalu tebal itu. Douqi di tubuhnya mengalir tanpa henti ke tubuh penguasa. Menyusul penuangan Douqi, suhu di sekitarnya juga semakin panas. Akhirnya itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit buram. Pada saat tertentu, ketika Yunleng menaruh semua perhatiannya pada Heaven Swallowing Python, yang telah menembus pertahanan terakhir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap penguasa besar di tangan Xiaoyan yang memancarkan cahaya merah yang intens. Matanya tiba-tiba mengecil. Energi yang terkandung pada penguasa sudah jauh melebihi perkiraannya. Penatua pertama Yunleng, coba ini. Dengan sikap sedingin es, Xiaoyan memperhatikan Yunleng, di mana kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Sudut mulut Xiaoyan terbuka sementara penggaris berat di tangannya dihancurkan dengan keras ke bawah seperti matahari terbenam. Tsunami pemecah api. Dalam sekejap dinding batu itu hancur berantakan. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di bawah, penguasa besar berwarna merah membawa gelombang api panas dan menghantam dengan ganas ke arah kepala Yunleng. Pada saat ini, seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Pada saat ini Nalan Yanran, yang berada di alun-alun, memiliki wajah yang terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar mampu menampilkan serangan yang begitu kuat. Dari kelihatannya, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran dengannya sebelumnya. Mulutnya yang merah, ramping, dan kecil sedikit terbuka. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran akhirnya menundukkan kepalanya dengan lesu. Dia mengakui bahwa serangan kuat dari Xiaoyan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa tahan. Sungguh orang yang menakutkan. Dia dengan lembut bergumam saat ekspresi pahit muncul di wajahnya yang cantik. Orang yang tidak berguna saat itu telah berulang kali menunjukkan banyak keajaiban di depannya saat ini. Pukulan semacam ini menyebabkan perasaan asam dan menyakitkan muncul di hati Nalan Yanran. Lampu merah menyala yang seperti matahari terbenam tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, cahaya merah menyala telah menghalau sinar matahari dari alun-alun. Gelombang api yang panas menyebabkan semua orang merasa seperti berada di tungku. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lampu merah menyala menabrak kepala Yunleng dengan keras ketika dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Suara seperti guntur yang teredam terdengar di seluruh langit. Wow! Lampu merah menyala dengan ganas menabrak kepala Yunleng dan kekuatan ganas yang tak tertandingi langsung meledak. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari kepala Yunleng pada saat ini, seolah-olah kepalanya akan terkoyak. Tinggi di langit, tangan Yunleng menggenggam kepalanya, di mana darah mengalir tanpa henti. Mulutnya mengeluarkan ratapan sedih. Tubuhnya juga menjadi seperti burung yang kehilangan sayapnya saat dia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya jatuh dengan cepat. Tepat saat dia berada sekitar 10 meter lebih dari tanah, Yunleng mengepakkan sayapnya dan dengan paksa memantapkan tubuhnya. Sebuah cahaya kuat berwarna putih abu-abu melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pancaran kuat itu membawa emosi yang marah dan langsung menekan garis merah menyala itu dengan menggunakan kekuatan yang memiliki tekanan yang tidak bisa dilawan, dengan paksa menghalaunya dengan serangan ini. Akankah serangan balik yang mengandung kemarahan seorang Douwang menjadi sesuatu yang biasa? Lampu merah menyala perlahan menghilang dan cahaya putih abu-abu kuat yang meletus dari tubuh Yunleng dengan cepat ditarik kembali ke tubuhnya. Cahaya yang kuat menghilang dan Yunleng sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Namun, ketika semua tatapan di bawah melihat penampilan Yunleng saat ini, alun-alun itu langsung berubah menjadi sunyi senyap.
Lama berlalu dan suara banyak orang menghirup napas dingin muncul satu demi satu. Di udara, sayap di punggung Yunleng mengepak dengan lamban. Dadanya naik turun dengan kuat. Darah merah segar merembes keluar dari antara jari-jarinya dan mengeluarkan suara menetes saat mendarat di tanah. Itu hampir mewarnai wajahnya dengan warna merah darah. Tangan Yunleng perlahan meninggalkan kepalanya. Segera, sayatan dalam yang tebalnya lebih dari setengah inci yang menyebar dari sudut kiri dahinya sampai sisi telinga kanannya terungkap. Di luka yang dalam, orang bisa secara mengejutkan melihat tulang putih yang padat. Ini adalah cedera yang menakutkan. Seandainya Yunleng bereaksi sedikit lebih lambat beberapa saat yang lalu, kepalanya mungkin akan terpenggal oleh pukulan dari Xiao Yan ini. Awalnya, dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin membuat Yunleng mengalami cedera yang mengerikan bahkan jika dia menggunakan teknik Dou kelas D. Namun, yang terakhir telah mengambil lawan terlalu ringan. Jika dia bisa menempatkan film energi di dahinya lebih awal, pukulan ini paling banyak akan menyebabkan dia menderita sedikit cedera. Cedera seperti ini di mana Yunleng hampir kehilangan nyawanya pasti tidak akan muncul. Tangan Yunleng perlahan gemetar. Dadanya berulang kali naik turun. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat kepalanya. Wajah tuanya saat ini tampak sangat buas. Sepasang mata menatap Xiao Yan di langit dengan kejam. Cara itu menunjukkan bahwa dia sangat ingin memotong pihak lain menjadi puluhan ribu keping. Bagus, sungguh orang yang baik. Aku yang tua ini telah meremehkanmu. Yunleng mengatupkan giginya dan tertawa dingin. Rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari kepalanya menyebabkan Yunleng merasa sedikit pusing. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat, kemarahan rohnya hampir menyebabkan Yunleng kehilangan akal sehatnya. Di depan hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte di Mystic Cloud Sect, dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya karena seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Yunleng dengan cepat mengeluarkan beberapa botol obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanannya dan mengoleskannya ke luka-lukanya. Dia merasakan perasaan dingin perlahan menyebar di sekitar lukanya. Baru saat itulah Yunleng merasa bahwa rasa sakitnya mereda dan menjadi sedikit menenangkan. Dengan mata ganas, dia menatap Xiao Yan dan menghirup udara dalam-dalam sebelum berbicara dengan sengit. Xiao Yan, kamu bisa melupakan meninggalkan Mystic Cloud Sect dalam keadaan utuh hari ini. Xiao Yan acuh tak acuh melirik Yunleng yang kepalanya dipenuhi darah segar. Dia merasa sedikit kasihan di hatinya. Setelah menampilkan teknik Dou kelas D, dia hanya berakhir menyebabkan Yunleng menerima cedera yang sedikit lebih serius. Awalnya, Xiao Yan mengira dia bisa langsung menggunakan penggaris untuk menghabisi orang tua ini. Teknik Dou yang digunakan Xiao Yan barusan seharusnya teknik Dou kelas D, bukan? Di pohon besar, Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menatap Yunleng, yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia kemudian berbalik ke arah Xiao Yan sambil bergumam pelan. Ah, dia bisa melukai Yunleng hanya dengan kekuatan Dadou Si itu. Saya pikir kelas teknik Dou tidak akan lebih rendah dari kelas D. Fama tersenyum dan mengangguk ketika dia berbicara dengan suara terkejut, sungguh tidak terduga dia menyembunyikannya. Dalam pertarungannya dengan Nalan Yanran sebelumnya, tidak terlalu sulit baginya untuk menang bahkan jika dia tidak menggunakan trik apapun. Petik 2. Jia Xingtian menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan berkata, dari mana tepatnya orang ini mendapatkan begitu banyak hal? Pertama, itu adalah api surgawi. Lalu itu adalah hewan peliharaan kelas Dou Wang. Sekarang, ini adalah teknik Dou kelas D. Jangan bilang bahwa ada faksi besar yang kita tidak tahu mendukungnya dari belakang. Fama menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia merasa terlalu aneh bagi Xiao Yan untuk bisa mengeluarkan kartu truf ini yang bahkan mengejutkan mereka. Paling tidak itu pasti tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk mengeluarkan api surgawi, atau hewan peliharaan kelas Dou Wang, mengingat kekuatannya. Jangan bilang itu klan Xiao. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fama mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan klan Xiao, mampu mengeluarkan teknik Dou kelas Xuan sudah menjadi sesuatu yang sulit. Jika mereka ingin memiliki teknik Dou kelas D, tidak diragukan lagi itu tidak lebih dari sebuah fantasi.
Keduanya bertukar pandang dan mengerutkan kening sambil menghela nafas. Dengan informasi faksi mereka yang mereka kendalikan, mereka sebenarnya tidak memiliki saluran informasi yang dapat memperoleh berita pasti tentang lokasi Xiao Yan selama 3 tahun ini. Orang tak berguna klan Xiao tampaknya tiba-tiba bangkit setelah Nalan Yanran pergi untuk membatalkan pertunangan. Apakah ini karena stimulasi tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan? Keduanya tertawa pahit. Jika memang demikian, dapatkah Nalan Yanran dianggap telah melakukan sesuatu yang akan dia sesali selamanya? Kekuatan tebal dan ganas di langit yang dipancarkan dari tubuh Yunleng segera dirasakan oleh murid-murid sekte mistik laut di bawah. Mereka dengan cepat saling berhadapan dan tidak berani membuat suara sedikit pun untuk menghindari menyebabkan Yunleng, yang siap meledak-meledak dalam kemarahan. Tindakan Xiao Yan ini benar-benar kejam. Hai Bodong, yang berada di tepi penutup energi juga dikejutkan oleh pergantian peristiwa di alun-alun, menyebabkan dia menoleh. Ketika dia melihat Yunleng yang tampak mengerikan dipukuli sampai kepalanya terpotong dengan darah mengalir di mana-mana. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan diam-diam tertawa. Hai tua, cepat dan hancurkan penghalang. Sebaiknya jangan lama-lama di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ke arah Hai Bodong berada dan membuka mulutnya untuk mempercepatnya. Beri aku 3 menit. Hai Bodong mengangguk. Dia berhenti mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal saat dia menoleh dan mulai melepaskan kehancuran hebat pada penutup energi. Namun, penutup energi yang diciptakan secara serempak oleh hampir 100 diaken mistik laut sekte itu cukup kuat. Meskipun riak energi berulang kali dipancarkan, pada akhirnya tidak pecah. Hai Bodong. Karena kamu tidak memberi kami, wajah sekte awan berkabut, aku yang tua ini tidak perlu memberimu, yang pernah menjadi kaisar es, wajah apapun. Wajah ganas Yunleng menatap penutup energi yang berulang kali bergoyang saat dia berteriak dengan marah. Hai Bodong mengabaikan tangisan Yunleng. Dia terus melepaskan serangan liar dan kuat pada penutup energi. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, hal lain harus didiskusikan di kemudian hari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa sekte mistik laut memiliki keberanian untuk benar-benar melakukan apa saja pada klan primer. Bagaimanapun, Do Huang yang marah dan pendendam sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Yunleng yang awalnya marah, tiba-tiba menjadi diam. Dia menundukkan kepalanya dan dengan nada sedingin es, dia dengan keras memerintahkan semua hampir 1000 murid sekte mistik laut yang hadir. Semua murid sekte mistik laut dengarkan. Bentuk, formasi awan penutup matahari. Orang ini bahkan memutuskan untuk menggunakan formasi hebat sekte mistik laut. Sepertinya Xiao Yan benar-benar membuatnya menjadi sedikit gila. Gue terkejut mendengar tangisan Yunleng. Alisnya sedikit merajut saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Saat mereka mendengar perintah dingin yang bergema di seluruh alun-alun, murid sekte mistik laut yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menanggapi dengan teriakan bersatu. Akhirnya, mereka menutup mata mereka dan benang energi berwarna putih mulai merembes keluar dari kepala murid mistik laut sekte beberapa saat kemudian. Jumlah kabut berwarna putih yang tak henti-hentinya perlahan naik ke udara. Akhirnya, itu hampir menutupi seluruh langit. Sepintas tampak bahwa seseorang berada di lautan awan sementara Yunleng tampak berada di tengah-tengah itu semua. Semua penatua, dukung aku. Yunleng sekali lagi mengeluarkan tangisan dingin saat dia melihat energi kabut yang mengelilinginya. Noda darah di wajahnya sudah membentuk keropang berdarah, tampak sangat menakutkan. Mengikuti teriakan Yunleng, 10 tetua berjubah putih plus di platform batu segera berdiri dengan tertib. Tubuh mereka melompat ke depan dan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka menembak ke beberapa pohon tinggi yang mengelilingi alun-alun. Segel yang dibentuk oleh tangan mereka identik. Saat segel tangan mereka berubah, lautan awan yang tersebar di langit juga mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Di tengah lautan awan, energi awan mulai menggumpal dengan cepat. Sesaat kemudian, itu benar-benar memadat menjadi bola spiral energi berwarna putih sekitar 10 kaki lebarnya di depan Yunleng. Yunleng perlahan mengangkat tangan batunya dan mengendalikan bola spiral berwarna putih dari kejauhan.
Sebuah kekejaman melintas di mata Yunleng. Dengan lambaian lengan bajunya, bola spiral itu, yang telah mengumpulkan energi dari semua murid mistik Cloud Sekte, melesat ke langit di mana Xiao Yan berada dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bola spiral berwarna putih memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Di ruang manapun yang dilewatinya, ruang hampa yang panjang muncul. Di tempat itu, bahkan udara ditindas oleh energi yang sangat besar sampai berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan, hati-hati. Saat formasi terbentuk, Hai Bodong merasakan sesuatu. Karena itu dia buru-buru berteriak ketika melihat bola energi itu menembak ke arah Xiao Yan. Energi yang terkandung di dalam bola energi itu sepertinya mustahil bagi Xiao Yan sebagai seorang dadoushi untuk bertahan. Sudah terlambat. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengelak. Haha, Yunleng tertawa liar. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bola spiral melintas dan tiba di depan Xiao Yan, yang wajahnya berubah drastis. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menabrak ke depan dengan keras. Ekspresi Xiao Yan jelek saat dia melihat bola energi besar yang melesat ke arahnya dengan eksplosif. Beberapa kepanikan akhirnya mulai muncul di hati Xiao Yan. Energi semacam ini tampaknya jauh melebihi energi yang bisa dilepaskan oleh Douwang biasa. Namun, kecepatan serangannya juga merupakan sesuatu yang tidak memungkinkan seseorang untuk melarikan diri. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bola energi yang bergerak semakin dekat. Xiao Yan hendak mengatupkan giginya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya ketika bayangan 7 warna tiba-tiba melintas dari sudut matanya. Bayangan besar jatuh dari langit. Tubuh, Heaven Swallowing Python, yang sangat besar melintas ke bawah. Itu melambaikan ekornya yang besar dan tubuhnya melayang ke atas melindungi Xiao Yan dengan aman di dalamnya. Wow! Suara memekakkan telinga seperti sambaran petir bergema di seluruh langit. Desisan melengking ular juga terdengar bersamaan dengan itu. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.